Kalau kamu gimana? Nggak boleh main Roblox lagi nih, sama nggak boleh main TikTok lagi? Kita kan biasanya kan juga ngelihatnya kan hal-hal yang positif. Mungkin ibu pemerintah cuma ngelihatnya yang hal-hal negatif. Jadi nggak ngelihat sisi baiknya mungkin. Ya jadi kalau misalnya aplikasi media sosial diberhentiin, kita mau mencari hal-hal positif di mana lagi gitu. Kalau nggak di media sosial juga. Mbak, ini kan sebenarnya anak ini kan sudah terikat dengan sosial media ini kan karena juga ada dulu itu ada pembelajaran lewat digital. Nah ini ketika anak sudah terikat terus kemudian tiba-tiba dicegah dengan cara penonaktifan seperti ini, apakah Mbak Sani melihat ini sebagai solusi jangka panjang atau sebenarnya ada hal-hal yang bisa diupayakan terlebih dahulu gitu? Jangan sampai regulasi ini satu membuat anak jadi tidak bisa belajar lebih karena adanya tadi ruang yang dibatasi misalnya, atau akhirnya anak menjadi tidak bisa kompetensinya, kreativitasnya, daya verbalnya, daya khayalnya juga terpangkas karena adanya si regulasi ini. Makanya menurut saya regulasi ini dikeluarkan, cuma kita lihat harus semua ada yang namanya penyempurnaan gitu ya. Dan tadi sebenarnya nggak bisa kita mengandalkan satu regulasi, tapi sebenarnya adalah bagaimana memang orang tua menyikapi ini dengan benar, dengan baik, dan anak juga bisa menjadi satu bagian dari si teamwork itu juga. Artinya aturan ini nggak bisa berdiri sendiri ya Pak untuk melindungi anak, tetap aja harus ada kerjasama antara orang tua dan juga pihak platform gitu ya Pak? Betul. Nah ini orang tua pun juga menurut saya ya megang peran yang sangat penting ini gitu. Karena apa? Orang tua ini nggak bisa digantikan dengan regulasi gitu. Karena apa? Karena ketika pemerintah itu membuat regulasi gitu, yang kalau kita bicara secara teknologi, semua teknologi itu pasti ada ngakal-ngakalinya sebenarnya. Gitu, ada akal-akalannya gitu. Padahal kita sebenarnya mau melakukan perlindungan anak nih di media sosial gitu. Nah, oleh karena itu orang tua ini nggak bisa digantikan oleh algoritma gitu. Platform harus bertanggung jawab ketika Indonesia punya aturan gitu ya, di bawah 16 tahun itu harus ada pembatasan-pembatasan gitu. Artinya apa? Harus ada parental control yang dibuat oleh platform itu yang bisa diaktifkan oleh orang tuanya. Oke Zaners, gue mau spill dikit. Tanggal 28 Maret nanti semua akun sosmed dan Roblox lo bakal di-ghosting sama pemerintah kalau lo masih di bawah 16 tahun. Katanya sih aturan ini biar lo pada aman, tapi kok bakal berasa kayak diputusin pas lagi sayang-sayangnya ya? Emang aturan ini bakal ampuh atau malah bikin lo makin jago main VPN atau malsuin identitas? Let's deep dive, ini untuk proteksi atau cuma FOMO regulasi? Gue bikin lo paham dalam 10 menit. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox.
Pak Pratama, ini kan ada aturan yang akan diberlakukan pada tanggal 28 Maret nanti, di mana anak-anak di bawah usia 16 tahun seluruh akun sosmed maupun akun game Roblox-nya akan diblokir atau dinonaktifkan oleh pemerintah lewat aturan baru. Nah, menurut Bapak, apakah aturan seperti ini dibutuhkan atau mendesak untuk diterapkan saat ini, Pak? Ya, kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini memang melihat bahwa hasil riset di Indonesia ya, KPAI, kemudian beberapa lembaga swadaya masyarakat dan juga riset di global gitu, bahwa resiko kekerasan terhadap anak di dunia digital tuh sangat luar biasa sekali gitu. Nah, ditambah lagi saat ini anak-anak kita ini gitu semakin banyak menghabiskan waktunya di internet, ya kan? Menurut survei sehari itu mereka bisa 8 jam lebih menghabiskan waktunya di internet. Artinya apa? Artinya banyak resiko yang akan muncul. Cyberbullying, kemudian eksploitasi anak, konten pornografi, kekerasan digital gitu, kecanduan game, kecanduan media sosial dan lain-lain gitu. Nah, negara melihat bahwa ruang digital ini kan harusnya aman untuk ditinggali anak gitu. Sama seperti ruang fisik, ya kan? Nah, regulasi ini sebenarnya lahir untuk mendukung kebijakan perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik gitu. Nah, kalau aturan yang diterapkan itu kan berdasarkan usia. Nah, apa tantangan terbesar dalam pengawasan dan verifikasinya nanti di dunia digital itu sendiri, Pak? Ya, sebenarnya pembatasan usia di bawah 16 tahun ini sudah dilakukan di beberapa negara ya gitu, menerapkan pembatasan usia di platform digital gitu. Nah, kenapa diterapkan di bawah 16 tahun? Karena memang anak umur di bawah 16 tahun itu belum memiliki kematangan psikologis ya untuk menghadapi algoritma media sosial yang saat ini juga uncontrol. Kemarin Bu Menteri Komdiki sudah sidak ke Meta gitu, yang ternyata kepatuhan mereka itu hanya sekitar 30% saja terhadap pemerintah Indonesia gitu. Artinya algoritma media sosial ini memang masih uncontrol gitu. Nah, ini kan anak-anak zaman sekarang kan pasti bakal kucing-kucingan nih, Pak. Apakah dia pakai VPN gratisan demi login Roblox ataupun sosmed. Nah, seberapa besar risiko mereka kena malware, Pak, atau penyadapan data? Ya, gini. Memang kalau kita lihat ya, pemblokiran ini kan memang berlaku di negara kita. Artinya pemerintah gitu meminta platform untuk memberikan pembatasan usia dengan mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Artinya IP address yang dari Indonesia gitu ya, nanti akan masuk ke dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, cara paling gampang memang ngakalinya menggunakan VPN, Virtual Private Network gitu ya. Dia bisa ngaku bahwa dia dari Singapura, atau dia ngaku dari Brasil, atau dari Amerika dan lain-lain begitu. Nah, memang ini nanti akan jadi kucing-kucingan gitu. Ketika pembatasannya itu adalah hanya berdasarkan misalkan ngakalin tempat gitu, hanya ngakalin IP address gitu. Nah, oleh karena itu IP address itu bukan menjadi patokan. Yang tadi saya bilang, harusnya patokannya itu adalah berdasarkan usia anak. Yang tadi saya bilang teknologinya menggunakan face age estimation gitu, menggunakan verifikasi ID dan lain-lain gitu, sehingga dia connect dari manapun gitu ya, ngaku dari negara manapun, begitu masuk platform itu terdeteksi bahwa dia masih anak-anak, ya konten-konten yang dia dapatkan adalah konten-konten yang sesuai dengan usianya. Nah, Pak, tadi kalau soal sistem pengenalan wajah anak itu nantinya ada risikonya nggak sih, Pak, kayak disalahgunakan oleh hacker atau ya namanya kan identitas anak gitu, Pak. Artinya ada perlindungan juga nggak sih, Pak, ke situ? Betul, pasti kita berpikir, wah kalau di capture gitu ya, dilihat, tentu jangan-jangan si platform ini nanti nyimpen itu data anak-anak kita gitu. Nah, inilah fungsinya adanya audit gitu ya.
Jadi platform itu harus ada auditornya, diaudit secara teknologi, secara independen, pemerintah diikutkan di sana gitu, sehingga kita bisa memastikan bahwa sistem recognize muka itu tidak menyimpan apapun gitu, tidak menyimpan data, tidak menyimpan wajah, tidak mengcapture, tidak merekam, dia hanya melakukan verifikasi. Sehingga tidak ada satupun data yang disimpan gitu. Nah, kalau menurut Bapak nih dari ketimbang nih ya mengunci penggunanya, apakah lebih baik lagi jika yang tadi Bapak bilang keamanannya di audit, keamanan sistem platformnya biar lebih ketat memfilter konten-konten yang berbahaya untuk si anak itu. Jadi dari dua sisi gitu, Pak. Gini, gimana si konten bisa memfilter untuk itu konsumsinya siapa? Kan nggak bisa. Saya tadi kan sudah menyampaikan bahwa platform itu dia tujuannya itu menggunakan algoritma yang mereka miliki untuk membuat sesuatu itu engagementnya tinggi, dibaca, dilihat, ditonton gitu ya, dengan berbagai macam cara gitu. Nah, selama ini kan mereka ngebebasin aja. Semua orang boleh nonton mana yang viral. Semua orang boleh nonton semua yang ada di konten platform media sosial tersebut gitu, ya kan? Gimana caranya si platform ini bisa milah-milah? Ini hanya boleh untuk orang dewasa ya. Ini hanya boleh untuk anak-anak ya gitu. Kalau di platform YouTube ya, YouTube, ketika orang membuat konten itu sudah disiapkan tuh. Konten ini nanti untuk konsumsi anak-anak atau untuk konsumsi orang dewasa. Gitu. Sehingga ketika orang punya akun, misalkan dia daftarnya umurnya misalkan 14 tahun gitu, dia nggak akan bisa melihat konten-konten yang hanya dikhususkan untuk orang dewasa gitu, yang orang ngerokok sembarangan, ngomong jorok gitu ya, dia nggak bisa gitu ya, itu walaupun ketika dia ngakalin umurnya ya dia bisa nge-bypass itu gitu. Nah, oleh karena itu ini teknologi yang memang harus diterapkan oleh platform gitu, supaya apa? Supaya platform itu dia bisa mengetahui dengan tepat gitu si penggunanya itu anak-anak atau bukan. Ini kan juga dalam sebuah aturan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ada yang khawatir juga kan jika Indonesia benar-benar menerapkan pembatasan ini akan berdampak nih terhadap ekosistem digital dan juga industri game. Nah, apakah ada solusi atau jalan keluarnya nih, Pak? Kalau menurut saya salah sih anggapan itu. Itu karena si platform media sosial atau platform game nggak mau susah aja. Yang tadi saya bilang, mereka itu jadi kaya raya, banyak duitnya gara-gara penggunanya banyak gitu ya. Dengan adanya pembatasan ini kan pasti akan mereduksi, ya kan? Mereduksi user-user mereka gitu. Walaupun sebenarnya kalau dia menerapkan pembatasan usia ini dengan benar gitu, itu nggak mereduksi sebenarnya, itu mengatur aja gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini bisa mendapatkan konten-konten gitu yang memang sesuai dengan usianya. Apakah setelah Roblox misalkan melakukan verifikasi usia, ketika ada yang mau main di platformnya, kemudian sekarang dia jadi bangkrut? Kan enggak. Ternyata dia masih jalan aja gitu. Dan sekarang jadi bagus gitu, ya kan? Orang-orang tetap bisa main gitu, nggak ada masalah gitu. Hanya saja anak-anak yang bermain dalam platform itu sekarang sudah mulai dibatasi gitu. Ketika dia kumpul dengan pemain-pemain yang kira-kira agak misalkan kritikal gitu ya. Nah, Roblox bisa membatasi itu sehingga anak-anak kita tidak terpapar gitu komunikasi dengan orang-orang gitu yang kira-kira nanti akan melakukan misalnya grooming atau kekerasan seksual menggunakan cyber dan lain-lain. Kemudian kan kalau kita lihat beberapa ada yang viral di sosmed akhir-akhir ini di mana anak-anak menangis karena akses sosmed dan Roblox-nya akan diblokir. Nah, apa ada risiko, Mbak, ketika anak kehilangan ruang ekspresi digital di usia transisi seperti ini? Memang gini, nggak semua sebenarnya media sosial atau games itu punya dampak buruk ya. Ada juga yang positif kan sebenarnya. Tapi memang kalau usernya itu mungkin tidak
banyak pembekalannya, maka ada dampak buruk kan seperti itu. Jadi tentunya anak-anak nangis karena kan apa yang terjadi nih kalau nggak ada semuanya begitu ya. Cuman balik-balik lagi, saya pikir regulasi itu mungkin muncul tapi belum tentu implementasinya seperti apa kita lihat. Tapi yang jelas orang tua nih jadi mesti melek bahwa nih anak tuh sebenarnya perlu juga ruang ekspresi lain yang bisa juga menjadi satu alternatif di luar dari media sosialnya yang bisa menggambarkan ekspresi emosinya atau kreativitasnya. Oke Mbak Sani, mungkin terakhir mungkin bisa diberikan pesan nih buat orang tua bagaimana memberlakukan penggunaan gadget pada anak tanpa harus bergantung sepenuhnya pada regulasi. Sebenarnya ini kan bahayanya anak ini udah secara rata-rata ya penelitian mengatakan anak tuh udah lebih dari 6 jam per hari sekarang ini main pegang gadgetnya gitu kan. Jadi ini ya udah pasti mesti harus dibatasi ya. Paling tidak ya anak gadget megang gadget itu memang untuk belajar kan sekarang juga pakai gadget soalnya kan. Jadi online semua pakai gadget. Nah, jadi di luar dari jadi kita harus membatasi penggunaan gadget di dalam bidang akademis sama non akademis. Nah, kalau akademis ya berapapun sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau non akademis ini yang artinya yang rekreasional ya sifatnya itu harus dibatasi tadi, paling nggak tidak boleh lebih dari 3 jam. 1 jam per 1 jam aja harus di-cut 15 menit sebenarnya. Jadi supaya anak tidak ada adiksi. Karena kecanduan itu terjadi ketika anak main 3 jam berturut-turut tanpa stop gitu. Tapi kalau dalam ruang belajar atau pembelajaran untuk akademis itu nggak ada masalah karena kan otaknya bekerja. Tapi kalau anak bisa nonton atau anak main itu biasanya tuh 3 jam itu kalau tidak di-stop itu akan membuat anak jadi adiksi. Roblox, ada yang main Roblox nggak? Ngobrol dong. Sini ngobrol dulu. Iya, sini. Atanala, kamu umurnya berapa sih? 12 tahun. Main sosmednya apa aja? TikTok doang. Daftarnya waktu itu pakai akun siapa? Sendiri? Akun sendiri? Iya. Main Roblox juga nggak? Enggak. Oh, nggak main Roblox. Biasanya kalau main TikTok ngapain aja tuh? Paling cuma scroll doang gitu. Oh, lihat-lihat informasi. Nyari apa biasa di TikTok? Biasanya sih kayak hiburan-hiburan aja sih. Nah, kamu tahu nggak kalau tanggal 28 Maret anak di bawah 16 tahun udah nggak boleh? Tahu tuh Kak, yang 16 tahun di bawah kan. Dia saya nggak terima tapi. Kenapa? Tapi kan maksudnya kan ya gimana ya? Kita juga butuh sosmed Kak yang di bawah umur. Buat apa? Nggak cuman yang 16 tahun ke atas doang nggak sih yang butuh sosmed? Harusnya. Nah, kamu mau nyampein apa sama Bu Menteri nih? Apaan nih? Ya kamu setuju? Kamu setuju nggak atau gimana? Nggak setuju. Nah, kenapa? Karena kan itu kan akses kita buat belajar juga, buat nyari tahu tuh. Terus kalau kita nggak main sosmed, kita nggak tahu apa-apaan dong. Blokir massal cuma obat pereda nyeri instan, tapi nggak otomatis bikin kita cerdas digital. Kalau cuma andelin blokir tanpa dialog, anak-anak itu pasti akan balikan lagi sama algoritma lewat jalur ilegal. Karena benteng terkuat bukan di server Komdigi, tapi di obrolan jujur antara anak dan orang tua di meja makan. Sampai jumpa.